Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safira dengan NIM 5552180001 dari kelas C Praktikum Pengolahan Data Berbasis Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi Mayop, mulai dari membuat data awal perusahaan sampai dengan memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Sebelum memasuki langkah yang pertama, di sini saya memiliki soal kasus dari PD Pelangi. Nah, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat data awal perusahaan. Caranya klik create, di new company file system kita next. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi company information. Company information kita isi berdasarkan informasi yang terdapat di soal kasus. Di sini nama perusahaannya PD Pelangi, alamat Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Oke. Kita isikan langsung aja ke company name PD Pelangi. Next, ABN kita isi NPWP, karena tidak ada kita skip. Untuk address kita isi Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Oke, kita next. Untuk phone number kita isi 022 325 5575. Oke, next. Fax numbernya sama ya dengan phone number 022 325 5575. Oke, next. Untuk email address kita isikan pelangi@ibn.net.id. Oke, setelah ini kita klik next. Di sini kita diminta untuk mengatur accounting year. Nah, untuk current financial year kita isikan dengan data tahun transaksi. Kita lihat di contoh kasus lagi. Di sini periode akuntansinya 12 periode bulan. Untuk transaksi terjadi di bulan November 2020. Oke, kita masukin untuk current financial year 2020. Last month of financial year kita ganti dengan tahun tutup buku, yaitu Desember. Terus kita ganti conversion month, kita ganti bulan Desember, diisi dengan bulan transaksinya, dan number of accounting period kita isi 12. Oke, next. Ini untuk memastikan data yang kita masukin tadi sudah sesuai dengan soal di kasus. Oke, kita next aja. Untuk bulk year account list, kita pilih yang kedua. I would like to import a list of accounts provided by my accountant. Kita next. Di sini kita bisa mengatur di mana data yang akan kita simpan. Klik change. Terus kita klik dokumen. Terus kita save. Terus klik next. Selanjutnya kita klik comment center. Di sini tampilannya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat akun perusahaan. Caranya klik list dan klik account. Selain itu kita bisa menggunakan cara di account terus account list gitu. Nah, di sini sudah ada beberapa kelompok akun, yaitu aset, liabilities, equities, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Data yang akan kita masukkan kita bisa lihat di informasi yang tersedia di soal kasus. Sini kita lihat di trial balance-nya. Nah, caranya kita klik aset. Untuk kelompok aset kita klik new. Nah, di sini ada nama akun yang pertama cash in bank, termasuk kita isikan untuk akun cash in bank, account-nya bank, terus account number-nya 1100. Next. Terus account name-nya kita ganti jadi cash in bank. Lanjut. Di sini untuk opening balance kita bisa langsung isikan saldo akunnya. Di sini 41.251.23. Oke, next. Oke, nah sudah terisi. Oke, selanjutnya kita buat untuk yang petty cash. Klik new, terus kita klik bank.
Untuk nomor akun kita klik 1, 2, terus untuk nama akun kita ganti jadi petty cash. Oke, untuk opening balance-nya kita klik 1.9.800.123. Oke. Selanjutnya untuk account receivable kita ganti jadi account receivable 13, account receivable. Oke, untuk opening balance-nya kita ganti menjadi 85.133. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita klik new. Selanjutnya kita masukin allowance. Kita pilih account receivable 14, allowance for the full debt. Oke, untuk opening balance-nya kita ini menjadi minus 11.800.23. Kenapa minus? Karena allowance for doubtful debt ini termasuk akun kontrak di kelompok akun aset. Selanjutnya, untuk daripada kita klik oke new, cara cepatnya kita klik alt terus new. Nah, langsung kebuka. Ini untuk mempercepat pekerjaan kita. Oke, teman-teman lanjut. Baik teman-teman, di sini saya sudah menginput data akun perusahaan milik PD Pelangi berdasarkan trial balance di soal kasus. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita memastikan apakah data yang telah kita input tadi sudah benar atau belum, atau sudah balance atau belum. Caranya klik setup, klik balances, dan account opening balances. Nah, di sini terdapat kata-kata amount left to be allocated sebesar 0. Nah, tandanya kalau ini sudah 0, berarti data yang kita input sudah benar. Oke, kita okein. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting link pajaknya. Caranya dengan klik list, terus klik text code. Nah, di sini sudah tersedia bermacam-macam kode pajak. Nah, tapi yang kita gunakan hanya GST dan NT. Selain itu kita hapusnya aja. Cara menghapus kode pajak yang tersedia dengan cara double klik, bisa klik edit dan delete text code. Oke. Untuk mempercepat kita bisa klik kanan delete text code gitu teman-teman. Oke, kita hapusin dulu delete text code, GST enggak, delete text code. Terus kita hapus, NT enggak, NT kita hapus, free kita hapus. Oke, tersisa GST dan NT. Nah, di sini kita edit dulu sesuai dengan yang kita butuhkan. Text code-nya kita isikan PPN, description-nya. Nah, untuk description-nya ini kita ganti pajak pertambahan nilai. Untuk text type kita tetap rate-nya tetap. Nah, untuk link account kita ganti ini menjadi PPN outcome. Untuk link account for text collected kita ubah menjadi PPN outcome, dan link account for text paid kita ganti menjadi PPN income. Nah, oke, kita klik. Kita lakukan hal yang sama ke NT, kita edit. Untuk ini kita beri keterangan tidak kena pajak. Oke, untuk link account text collected-nya masih sama, PPN outcome, dan text paid-nya kita ganti dengan PPN income. Oke. Nah, sudah. Oke, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting link account. Caranya klik setup, terus link account. Nah, di sini terdapat 4 menu. Yang pertama account and banking account, sales account, purchases account, dan payroll account. Yang kita gunakan hanya 3, yang payroll kita tidak gunakan. Oke, langsung aja ke account dulu. Nah, di sini ada 3 menu, kita ganti undeposit funds dengan cash in bank. Kita use account. Oke.
kita lakukan hal yang sama ke dua akun yang lain, yaitu sales account. Trade debtors kita ganti dengan account receivable, this account, dan untuk customer receipt kita cash in bank. Oke, use account. Kita klik OK, dan langkah terakhir kita ganti setup long account dan purchase account. Kita ganti trade creditors menjadi account payable. Account payable dan check account kita ganti dengan cash in bank lagi. Oke, ini sudah siap teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar pelanggan. Caranya klik card file, terus card list. Untuk menginput daftar pelanggan, kita bisa melihat dari informasi yang disediakan di soal kasus. Nih, di sini. Nah, pertama kita input customer dulu. Caranya kita klik new. Di sini kartunya customer, name-nya kita ganti jadi Techno Computer. Oke. Untuk card ID kita ganti dengan C01. Isikan address sesuai informasi yang ada, yaitu Jalan Tirtayasa nomor 22, City-nya Bandung, Jawa Barat, code country-nya Indonesia. Untuk nomor telepon kita input juga, yaitu 022 623 0197. Oke, klik OK. Nah, lakukan cara yang sama untuk ketiga pelanggan lainnya, untuk Trans Komputer, Media Komputer, dan Prima Komputer. Klik new. Terus 2 dan ini saya nomor 70 Bandung. Oke, nomor telepon 022 723 5454. Kita open aja. Media Komputer C nomor 3, Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Kosong 22 621 0154 164. Out new. Prima Komputer Jalan 4, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung. Punya 022 622 134. Oke. Oke, di sini saya sudah menginput keempat customer PD Pelangi. Selanjutnya kita close aja. Selanjutnya kita akan membuat daftar supplier. Caranya sama dengan membuat daftar pelanggan, yaitu card file, card list. Nah, kita pilih supplier, klik new. Nah, oke, di sini kita akan menginput data supplier yang pertama, yaitu PT Nurjaya. Kita enter S001. Untuk card ID, addressnya kita isi BBC lantai 1 nomor 12 Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Oke. Nah, kita masukin formnya, yaitu 022 630 3334. Oke, kita out new aja. Lakukan cara yang sama untuk kedua supplier lainnya, untuk CV Setia Abadi dan PT Lodan. Masuk aja CV Setia Abadi.
S002 BIP lantai 3 031 Bandung. Untuk nomor telepon 022 380 2900. Oke, audio aja. PT Lodam. S03 addressnya ITC lantai 2 nomor 29 Bandung. Indonesia. Phone-nya 022 630 1234. Oke. Nah, di sini saya sudah menginput data supplier PD Pelangi. Selanjutnya kita close saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat buku besar pembantu untuk utang dagang dan piutang dagang. Caranya klik setup, klik balances, klik customer balance. Di sini sudah tersedia 4 customer name yang telah kita input sebelumnya. Kita klik salah satu yang teknik komputer, kita klik add cell, kita enter. Di sini kita akan mengisikan berdasarkan informasi yang ada. Sebelumnya kita baca dulu. Nah, di sini untuk termin pembayaran ataupun pembelian dikenakan N/30 2/10. Kita klik dulu untuk terminnya. Di sini payment SD-nya kita ganti in given of day, diskon days-nya kita ganti menjadi 10, balance due day-nya kita ganti jadi 30, diskonnya kita ganti jadi 2, kita klik OK. Nah, 2/10, nah 30. Untuk invoice-nya kita kembali lagi ke daftar saldo piutang dagang. Untuk invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur yaitu F/11/12. Enter. Date-nya kita ganti jadi awal bulan. Karena ini kita di awal bulan. 1/12/2020. Untuk memonya kita ganti menjadi untuk memo kita ganti dengan saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya kita masukin 34.100.123. Untuk tax code-nya kita ubah tidak kena pajak. Karena ini masih saldo awal, jadi dia tidak dikenakan pajak. Kita record. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk keempat customer yang lainnya. Oke, kita Excel. Selanjutnya ke Trans Komputer. Kita Excel, enter, time-nya kita ganti lagi. In given of days, diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskon only 2%, oke. Tanggal kita masih sama, invoice-nya. Mas, tab, saldo awal piutang. Tax-nya 28.603. PPN-nya tidak dikenakan pajak, oke. Record, oke. Nah, kita lihat dulu, ini sudah. Kita lanjut ke tiga komputer. Excel, komputer. Ini given of days, diskonnya 10, balance due-nya 30, diskonnya 2%, oke. Itu sama, ini saldo awal piutang. Ini kita masukin 9.403. Lihat lagi ya, teks record. Oke. Dan yang terakhir kita klik print komputer, Excel. 10, 32, oke. Sudah. Ini kita isi berikutnya. Dan kita kena pajak. Export. Baiklah, di sini saya sudah menginput customer terakhir, kita klik OK. Nah, ketika kalian klik OK, jika muncul kolom seperti ini, congratulations, berarti itu tandanya data yang kalian input sudah balance. Klik OK.
Baiklah, langkah selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu untuk utang dagang. Caranya klik setup, balances, supplier balances. Nah, di sini ada ketiga supplier name yang telah kita input sebelumnya. Kita klik PT Makmur Jaya. Caranya sama dengan piutang dagang, kita klik purchases, enter. Nah, untuk terusnya karena dia sama, kita isikan in given days, diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, dan diskonnya 2%. Oke. Untuk PO ini kita isikan nomor faktur, yaitu C15234. Untuk date-nya kita isikan tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 setelah invoice. Untuk memonya kita isikan saldo untuk memonya kita isikan saldo awal utang dagang. Terus untuk total including tax-nya kita isikan jumlahnya, yaitu 23.100. Tax code-nya kita entikan atau tidak kena pajak karena ini masih merupakan saldo awalnya. Klik record. Nah, di sini sudah saya input saldo awal utang dagang untuk PT Makmur Jaya. Lakukan cara yang sama untuk CV Setia Abadi dan PT Ladan. Sekarang klik purchases, enter. Jadi PO kita masukin nomor fakturnya F1289 untuk tanggalnya 1 Desember 2020. Ini untuk memo, itu saldo awal utang dagang dan total including tax-nya sebesar 17.600 rupiah. Oke, klik PPN menjadi empty, klik record. Tidak akan hal yang sama untuk PT Ladan. Invoice-nya ke 2011 sama ini sebesar 28.500. Ini kita entikan. Nah, setelah kita menginput saldo awal utang dagang bagi supplier yang terakhir yaitu PT Ladan, akan muncul kolom yang sama seperti yang sebelumnya. Congratulations, your total outstanding purchases equal to the balance of your link payables account. Artinya, akun yang kita input tadi sudah balance. Klik OK saja, kita close. Selanjutnya kita akan membuat kartu persediaan bagi PD Pelangi. Di sini kita bisa melihat informasi persediaan barang dagangan di studi kasusnya. Caranya adalah klik inventory, terus kita klik item list. Di sini kita input itemnya. Item numbernya di sini ada 1230P, enter. Nama item IBM strip 230. Oke. Di sini kita centang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk cost of sales account kita ganti menjadi cost of goods sold. Untuk tracking sales kita ganti menjadi sales, dan inventory kita ganti menjadi merchandise inventory. Oke, sudah. Nah, setelah kita mengisi profilnya, kita beralih ke buying details. Di buying unit kita isikan unit, dan tax line-nya ini kita kenakan pajak pertambahan nilai. Nah, lanjut ke selling details, kita isi best selling price-nya dengan price per unit yaitu 16 juta. Oke, di sini kita klik unit lagi. Tax code-nya kita ganti pertambahan nilai, use tax code, klik OK. Nah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama untuk persediaan yang kedua. Klik new, item numbernya A60 PC. Oke. A60 PC. Oke, untuk new itemnya namanya kita ganti jadi Acer P60. Oke, kita centang ketiganya. Ini udah sama, kita ke buying details, kita unit,
Satu PPN, oke, kecuali ini kita ganti menjadi 12.500.000. Oke, itu kita klik oke. Kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan metode pencatatan yang digunakan. Caranya, klik inventory, klik set item prices. Untuk kasus PD Pelangi, dia menggunakan metode rata-rata atau average cost dan metode perpetual. Di sini kita klik average cost, klik oke, seperti itu. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Caranya adalah klik inventory, klik count inventory. Di sini untuk item name IBMP 230 kita isikan kuantitinya sebanyak 20 dan untuk SRP 60 kita isikan kuantiti sebanyak 16. Klik adjust inventory, default adjustment account kita ganti menjadi merchandise inventory use account, continue, opening balance, kita isikan 1 Desember. Oke, lanjut. Untuk memo kita isikan saldo awal persediaan barang dagangan. Oke. Terus untuk unit cost-nya kita ganti 1230 ini menjadi 16 juta. Dan untuk A60 kita ganti menjadi 12.500.000. Oke. Sudah sesuai, kita klik record. Untuk melihat apakah data yang telah kita input tadi sudah benar atau belum, langkah terakhir adalah menentukan kebenaran data awal perusahaan yang telah kita input. Caranya, klik account, klik company data auditor, company file overview, kita next. Untuk account reconciliation review, kita next lagi. Di sini kita masukkan awal periode akuntansi dan akhir periode akuntansi. Nah, di sini sudah tercantum semua. Klik review lagi, kita klik next. Kita masukin yang sama, run review, sudah benar semua. Oke. Nah, baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, with no report. Can go into English, yes. Check on the new, oke, nggak ada kesalahan. Di backup.